Menurut Adi Masardi, mantan juru bicara Presiden Gus Dur, 18 tahun di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin Iskandar, PKB menjadi partai yang solid dan stabil. Gus Muhaimin juga mampu menjaga partai dari campur tangan pihak luar serta mampu mengkonsolidasikan kekuatan internal, sehingga potensi konflik bisa dihindari. Bagaimanapun ujar Adi Masardi, Gus Muhaimin adalah salah satu kader Gus Dur dan anak didik Gus Dur di dunia politik. Secara umum partai-partai politik, salah satu yang pengelolaan yang baik itu kan PKB. Sementara kalau PDIP memang solid, tapi kan menggunakan karisma yang sangat kuat dan kekuatan di luar politik oleh Megawati. Tapi Muhaimin ini kan mengelola partai politik betul-betul secara organisasi, kemudian juga secara politik itu juga tidak bermasalah. Kewajiban partai politik dalam memperjuangkan undang-undang dan lain-lain dijalankan dengan baik, organisasi juga dengan baik. Nah memang ada secara organisasi itu yang kurang bisa dipahami oleh orang di luar partai politik, yaitu soal pergantian kepengurusan. Nah, Muhaimin melakukan pergantian kepengurusan kadang-kadang tampak dari luar seolah-olah otoriter, main mengganti aja. Tapi orang tidak tahu bahwa di dalam partai politik itu kalau tidak dijalankan secara otoriter, memang berantakan. Orang-orang politik sekarang kan bisa pindah kemana-mana, bisa suka hati. Nah, Muhaimin Iskandar dalam soal menjaga soliditas partai ini menurut saya dibandingkan dengan partai yang lain ini sangat bagus. Nah, ada lagi yang secara organisasi bagus itu kan PKS. Golkar dulu bagus, tapi sekarang kan udah masuk angin, bisa berantakan. Partai mana lagi yang solid? Hampir nggak ada kecuali PKB. PKB itu hampir tidak terdengar ada konflik yang serius dalam belasan tahun. Dalam belasan tahun tidak ada konflik-konflik. Nah, bahkan dulu di masa Gus Dur itu Gus Dur tidak bisa menjaga soliditas itu. Waktu di zaman Gus Dur itu ada konflik Mator yang terjalin, kemudian kita angkat Alicia, kemudian ada masalah juga di situ. Tapi Muhaimin Iskandar berhasil menjaga soliditas partai politik dan ini menurut saya sangat sulit. Bukan hanya tidak semua orang, jarang ada orang politik yang mampu mengelola partai politik sesolid PKB yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar. Kita lihat P3, kita lihat PKS itu partainya juga tidak sesolid-solid itu juga. Buktinya Fahri Hamzah juga keluar, ini bikin partai sendiri. Nah di PKB kan nggak demikian. Jadi kalau saya melihat secara politik, keilmuan organisasi, Muhaimin Iskandar salah satu yang sukses mengelola partai politik. Dan ini saya nggak tahu rahasianya itu apa. Karena Muhaimin mungkin berbeda dengan ketua-ketua umum partai yang politik yang lain. Muhaimin juga dulu lahir dari organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan itu sangat dinamis, sangat demokratis. Semua orang bisa maki-maki siapa saja, dan Muhaimin bisa eksis sebagai ketua PMII. Dan kemudian di masa Gus Dur itu di dalam PKB itu sering terjadi konflik dan Muhaimin baik-baik aja sampai kemudian muncul pihak lain di luar partai politik, kemudian ada mengacak-acak dan Muhaimin bisa menyelamatkan PKB dari konflik campur tangan orang luar. Ada pihak lain, jadi kalau kita lihat dari struktur PKB, sejarah struktur, coba saja kita buka sejarah struktur PKB mulai dari Mator Berjalan, kemudian Aldi Siap, itu setiap pergantian struktur ada sejarah politiknya, ada pergolakan politiknya. Nah kalau kita bongkar itu dari sisi keilmuan kelihatan bahwa ini memang ada masalah, tapi selalu bisa diselesaikan. PKB punya mekanisme penyelesaian yang relatif baik dibandingkan partai-partai politik yang lain. Saya pernah bertanya juga soal pandangan Gus Dur terhadap dua keponakannya. Keponakan Gus Dur kan ada Saifullah Yusuf, ada Muhaimin Iskandar. Terus saya bilang, saya kan yang menanam mereka, jadi tidak mungkin saya mengganggu pertumbuhan mereka. Nah, cuma memang secara kekeluargaan, Gus Dur pernah mengeluh memang soal kekeluargaan dua keponakannya itu. Saya boleh Muhaimin, bahwa anak-anak itu kan mampir, nawarin, Pak Pale, ini ada saya bawa buah, jadi lebih kepada sopan santun itu yang dan kita tahu kan generasi baru sekarang ini hal ini dianggap
tidak penting juga, apalagi Gus Dur kan untuk soal buah-buahan kan sudah bisa beli sendiri apa aja. Nah, tapi nilai-nilai itu untuk orang seperti Gus Dur kan penting untuk orang-orang tua itu. Nah, kadang-kadang mereka itu agak mengabaikan ini. Nah, itu sebab jadi ketidaksukaan itu kendaraan soal tata sopan santun dalam berkeluarga aja. Secara politik sih nggak ada masalah. Secara politik itu tidak ada persoalan. Tapi itu aja satu-satunya hal yang pernah disampaikan Gus Dur kepada saya. Ini anak-anak itu main pergi hilang-hilang asik-asik sendiri aja. Saya ini kan pamanmu, buat datang ke situ Gus pengen apa, beliin apa, bubur ya apa gitu. Nah, itu yang pernah disampaikan ke saya soal Muhaimin dan juga Saifullah Yusuf. Tapi memang ada Gus Dur ini kan selalu punya mekanisme untuk membimbing kadernya. Nah, faktanya itu kan Muhaimin dan lain-lain itu anak-anak muda di NU itu kan Khoifah itu lebih banyak di luar. Justru yang di dalam itu kan ketika NU menjadi payung civil society, Gus Dur itu Gus Dur sebagai ketua PBNU dia memayungi civil society dan dia memasukkan anak didiknya, santri-santrinya ke dunia pergerakan dari NU. Muhaimin Iskandar, Saifullah Yusuf, Khatibul Umam, kemudian Effendi Khoiri masuk di dalam gerakan yang waktu itu kan gerakan melawan Soeharto itu dianggap kiri. Nah, Gus Dur memasukkan orang-orang NU sehingga menakis kirinya itu. Kirinya ya. Kayak kontras ini kan ada Umam di situ. Jadi ketika mau dituduh kiri, berarti ada santri NU. Jadi di hampir semua elemen pergerakan itu Gus Dur memasukkan NU itu juga di forum demokrasi. Nah, Muhaimin itu banyak di sektor politik. Nah, jadi cara membimbingnya itu seperti itu. Tapi selebihnya Gus Dur membiarkan keluar juga kapasitas yang ada di dalam diri masing-masing. Karena kalau kita lihat misalnya apakah betul Muhaimin di backup oleh Gus Dur sehingga menjadi besar, menurut saya sih enggak juga karena Gus Dur membackup semua sama kapasitas orang itulah. Gus Dur hanya menyediakan lahan kemudian ditanam di situ, disiramnya sama, kan ada tanaman yang tumbuh lebih baik, ada yang enggak. Jadi memang ada karakteristik di masing-masing orang itu. Sebetulnya kalau kita mengaca langsung ke garis politik Gus Dur itu memang belum optimal. Banyak persoalan yang terabaikan mungkin karena suasana politik juga. Contohnya misalnya soal politik sumber daya alam. Kan harusnya nggak seberantakan ini. Tapi kita tahu kan PKB bukan suatu kekuatan yang besar. Masih bisa ditekan oleh yang lain sehingga harus bisa ngikut secara politik. Ya fine-fine aja, tapi yang penting kan gairah untuk ke sana itu ada. Cuma memang belum berhasil karena kekuatan politiknya. Nah, itu sebabnya kalau PKB bisa menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa kita punya politik kebangsaan yang kuat, itu mungkin PKB akan bisa secara politik itu akan lebih besar. Karena faktanya itu partai yang nasionalis itu kan dari semua partai itu menurut saya ya cuma PKB. Partai nasionalis berbasis kultur, berbasis agama, berbasis Pancasila, solidaritas umat beragama, dan ini kan ada di PKB. Sementara partai lain yang mengaku nasionalis kapan pernah memperjuangkan bangsa ini? Pernah nggak memperjuangkan misalnya contoh yang paling gampang BUMN agar tidak dijual? Kita kan PKB banyak melakukan itu ketika Gus Dur berkuasa. Kita bisa moratorium penjagaan sumber daya alam, kita bisa menjaga suasana politik agar tetap berkebangsaan tidak menjadi dikomptasi oleh kekuatan asing, ada eksistensi kedaulatan. Saya kira itu. Dan ini waktu itu kan Gus Dur presiden, ya, kekuatan besar. Nah, Muhaimin harus secara politik harus lebih kuat lagi, dan yang penting secara suara itu PKB itu menjadi lebih besar sehingga orang juga tidak bisa suka-sukanya melawan kehendak rakyat yang disampaikan oleh PKB.